Salam, pada hari ini kita kembali bertemu dalam suasana sukacita, dalam suasana damai sejahtera, dalam suasana salom. Dan hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan-kekuatan baru di dalam kita menjalankan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu di mana kami kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami akan makna daripada firman yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bukakan hati dan telinga kami agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini senantiasa Tuhan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga untuk dapat semakin menguatkan daripada jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada catatan khusus di dalam suara sangkakala perjanjian baru yang berkaitan dengan keunikan Yesus Kristus. Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yang terambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Pilatus berujar, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tercatat dalam Yohanes 19 ayat yang ke-6. Serdadu Roma berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Yang tertulis dalam Markus pasal 15 ayat 39. Yudas Iskariot berucap, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Matius 21 ayat yang keempat. Penulis Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Bukan hanya perjanjian baru yang menyatakan keunikan Kristus. Orang-orang di sepanjang masa pun menyatakannya. Agustinus menyebut Yesus sebagai obat yang manjur dari Allah. Irvin Eskop menyatakan bahwa Kristus adalah orang yang paling hebat yang pernah ada. Charles Spurgeon menyebut Kristus sosok yang tak ada tandingannya. Dan Philip Brooks berkata, "Di dalam Dia semua garis yang putus menjadi satu." Manusia tidak akan pernah mencapai potensi mereka sepenuhnya sebelum ditantang oleh Yesus Kristus. Kepada siapa mereka dapat memberikan diri mereka tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Di dalam renungan Alkitab hari ini, kita melihat bahwa Yesus Kristus
menantang kita untuk dimuridkan. Tantangan pribadi dari Yesus Kristus. Yohanes, rasul yang dikasihi, menguraikan pribadi Yesus dalam pembukaan Injilnya. Yesus Kristus memiliki sifat kekal. Yesus Kristus bersifat ilahi. Yesus Kristus adalah manusia. Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Yesus Kristus adalah hidup dan terang bagi umat manusia. Yesus Kristus di atas segala sesuatu. Yesus Kristus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Tantangan teladan Yesus Kristus. Dunia mengenal banyak guru besar dan bermoral, tetapi tak ada satupun yang sehebat Yesus Kristus, karena pengajarannya mengungguli semua pengajaran para pemimpin agama besar lainnya. Ia unik karena ia meneladankan pengajarannya sendiri secara sempurna. Manusia dapat menemukan cacat dan kesalahan dalam diri guru-guru yang terbesar, dalam kehidupan orang-orang yang paling hebat. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus Kristus, mereka akan dipaksa untuk memiliki kesimpulan seperti Pontius Pilatus. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lukas 23 ayat yang keempat. Yesus Kristus berkata kepada para muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam Yohanes 20 ayat 21. Yesus diutus ke dalam dunia untuk menyingkapkan kasih Allah dan menebus manusia. Demikian pula kita diutus ke dalam dunia untuk menyingkapkan Yesus sebagai penebus dan memberikan pengaruh penebusan kepada manusia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Ia adalah teladan dalam menjalankan misi kita dalam hidup ini. Tantangan pengakuan Yesus Kristus. Apa yang diakui oleh Yesus Kristus, aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang hidup. Akulah terang dunia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah pokok anggur dan yang benar. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Pengakuan Yesus Kristus sangat menakjubkan, dan semua ini menjadi tantangan bagi kita. Tantangan panggilan dan undangan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada dua murid Yohanes Pembaptis, marilah dan kamu akan melihatnya. Mari kita menghampiri firman Allah dan melihat sejumlah panggilan Yesus Kristus. Ia memanggil orang berdosa untuk bertobat. Dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Ia memanggil kita untuk menerima hidup yang kekal. Hidup yang melimpah sebagai anugerah dari Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16.
Ia memanggil kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam Matius 16 ayat 24. Ia memanggil kita untuk belajar dari Dia dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ia memanggil kita untuk menjadi penjala manusia dalam Matius 4 ayat 19. Ia memanggil kita untuk membawa Injil kepada semua ciptaan ke seluruh dunia dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ia memanggil kita untuk menantikan kedatangannya kembali dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-13 dan Wahyu pasal 2 ayat 25. Tantangan salib penderitaan Yesus Kristus dalam Lukas 9 ayat 23. Ia menderita kehilangan sahabat-sahabatnya. Ia menderita penghinaan dari musuh-musuhnya. Ia menderita aniaya fisik. Ia menderita kutuk. Dalam Galatia 3 ayat 13. Ia menderita bagi dosa di atas kayu salib. Dosa saya dan dosa Anda. Dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Dari apa yang sudah saya uraikan di atas, saya mengambil beberapa simpulan sebagai berikut. Sekalipun ada banyak orang yang lari dari Yesus Kristus, mari kita memilih untuk berbalik kepadanya dan menerima tantangannya. Sekalipun ada banyak orang yang menyerahkan hidup mereka kepada kehancuran, mari kita memilih untuk berbalik kepadanya yang memberikan hidup yang melimpah. Sekalipun ada banyak orang yang mengikuti pawai perkara-perkara baru yang tak ada habisnya untuk menemukan kedamaian, marilah kita memilih untuk datang kepadanya yang merupakan Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan telah menyertai kami dalam memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kekuatan yang datang daripadamu tentang firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan memberkati akan setiap jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Berilah kepada mereka kesembuhan, kebebasan, kelepasan, dan juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan mereka, berilah kepada mereka solusi dan juga jalan keluarnya. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hari ini bekerja, yang hari ini juga mereka melayani. Tuhan, tolong berkati mereka, berikan kepada mereka sukacita damai sejahtera yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami saat ini juga Tuhan bersyukur atas kasih dan karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.